Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tunggal Purnomo. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi kuliah. Jadi materi ini saya dapat waktu saya kuliah. Oke, langsung saja teman-teman bisa menyimak. Di sini saya akan berbagi tentang materi kuliah analisa sistem. Materi analisa sistem. Jadi silabusnya ada tentang konsepnya, pendekatan perancang database, pendekatan perancang sistem berbagai desain objek, pemodelan sistem menggunakan UML. Langsung saja ya, langsung ke materi yang pertama, yaitu mengenai konsep dasar sistem dan analisa sistem. Nah, di sini definisi dari sistem itu apa? Nah, sistem itu merupakan elemen atau komponen. Jadi sistem itu melakukan pada elemen atau komponen. Di sini kalau secara definisi itu adalah kumpulan dari beberapa elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi dia lebih ke tujuan tertentu yang akan dia sampaikan. Nah, kemudian sistem kalau diterangkan pada prosedur itu adalah prosedur yang saling berhubungan, berkumpul, bekerja sama untuk melakukan suatu kegiatan dengan sasaran tertentu. Nah, definisi dari sistem itu sendiri kalau kita simpulkan adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur atau elemen atau prosedur atau subsistem yang saling berhubungan satu sama lain dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, jadi unsur contoh ya. Nah, di sini kita akan melihat contohnya melalui karakteristik sistem. Berdiri atau garis ke subsistem growth, artinya kumpulan dari beberapa sistem dalam suatu kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan atau goal. Nah, oke, langsung next. Karakteristik dari sistem adalah satu komponen, dua batasan atau boundary atau ruang lingkup, tiga lingkungan luar atau lingkungan di luar dari lingkungan sistem itu tersebut, environment penghubung, artinya menghubungkan antara subsistem yang saling berkumpul di dalam menjalankan suatu kegiatan. Masukan adalah suatu dimasukkan di dalam sistem, kita tidak input, kita masukkan. Pengeluaran adalah hasil dari inputan yang kita masukkan tadi setelah dilakukan proses suatu proses. Oke, next. Sasaran atau sasaran suatu sistem itu adalah mempunyai goal atau tujuan. Kembali lagi seperti yang definisi sistem adalah untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sasaran ya tujuan itu sendiri, jadi tujuan yang sasaran itu sama, artinya yang akan dicapai. Sistem di sini diklasifikasi ada dua, yaitu abstrak sistem dan digital sistem. Abstrak adalah sistem yang dibentuk akibat terselenggaranya ketergantungan ide dan tidak dapat diidentifikasikan secara nyata tetapi dapat diuraikan elemen-elemennya. Contoh sistem teologi, sistem fisikal. Pada diri kita sebenarnya kumpulan elemen-elemen unsur yang saling bereaksi satu sama lain serta dapat diidentifikasikan secara nyata tujuan-tujuannya, kan dalam tubuh kita sendiri itu contoh yang lebih gampang lagi yang sering kita pakai dari transportasi. Natural system atau umumnya sistem alamiah natural itu jadi oleh proses alam dan tidak dibuat manusia. Contoh gravitasi, perputaran bumi, pergantian siang dan malam, hujan mungkin sekarang udah ada hujan buatan ya teman-teman. Oke, next.
sistem itu ada dua, deterministic system dan probability system. Artinya deterministic system itu sistem yang tertentu, di mana proses inputan atau masukannya itu pasti, artinya kalau tidak yang ditetapkan pasti tidak akan masuk. Nah, kemudian probability system, contoh artinya tidak dipastikan inputannya itu, artinya inputan apapun masuk melalui suatu sistem kemudian menjadi output ya teman-teman. Nah, definisi analisa sistem adalah merujuk yang buku yang umum atau di mana-mana Anda menulis secara dimanapun. Analisis adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang ada. Biar langsung aja. Nah, dari sumber lain, Kristanto menyatakan analisis sistem adalah suatu proses mengumpulkan dan menginterpretasikan kenyataan-kenyataan yang ada, mendiagnosa persoalan dan menemukan pedoman untuk memperbaiki artinya. Menurut saya ini sistem itu harus dianalisa, kemudian dicari apa kelemahannya, kemudian diperbaharui. Kalau definisi dari sistem analis adalah seseorang yang menggunakan pengetahuan aplikasi komputer yang dimilikinya untuk mengerjakan masalah bisnis juga penunjuk manajer bisnis. Fungsi dari seorang analisis sistem adalah mengidentifikasi masalah, menyatakan secara spesifik sasaran yang dicapai, artinya antara akar masalah dengan di luar akar masalah itu dia harus memiliki alternatif metode pengembangan hasilnya ini mungkin metode pemecahan masalah. Pelajaran dan melakukan yang memiliki maksimum analisis sistem, mengumpulkan data dan menganalisis komponen, menyusun dan menyajikan laporan, merancang suatu sistem perbaikan, artinya perbaikan secara kontinu, menganalisis, menyusun biaya-biaya serta pengembangan dari sistem yang baru, mengawasi semua sistem yang berjalan. Tugas teknis analisis sistem, gambar, menyusun prosedur, DFD, tahap-tahap langkah kerja analisis sistem. Nah, teman-teman sobat yang di sini ada, kita lihat ada berapa, ada 5 tahap: mengidentifikasi, tahap melaksanakan, tahap analisis, tahap penerapan dan evaluasinya. Langkah-langkah dalam analisis sistem adalah identifikasi masalah tadi, understand, memahami sistem kerja, analisis, menganalisa dari sistem, 4